A few moments later. Hello dear friends! Welcome to my little vlog! Okay, let me introduce myself. Nama aku Asaulia Nuril Najla, biasa dipanggil Najla. Aku punya beberapa hobi seru nih. Salah satunya adalah memanah dan main basket. Jadi kalau nggak ada sibuk kuliah, biasanya aku isi waktu luang dengan olahraga. Kadang aku juga suka nonton film, dengerin musik, buat refreshing. Biar otak nggak penat banget sama pelajaran dan tugas-tugas kuliah. Nah, video kali ini aku mau sharing sesuatu nih ke kalian. Jadi di hari Rabu kemarin tuh aku ada perkuliahan teknik produksi film. Jadi ini adalah salah satu mata kuliah peminatan di Prodi Bimbingan Konseling Islam. Seru banget nih teman-teman, karena di sini kita bukan cuma belajar tentang teorinya aja, tapi juga ada prakteknya langsung. Gimana sih cara bikin sebuah karya audiovisual yang menarik, mulai dari tahapannya, perencanaan, produksi, terus gimana sih caranya menyampaikan pesan yang kuat ke penonton. Kalau buat aku pribadi, mata kuliah ini tuh bisa jadi pengalaman baru yang menyenangkan. Karena ternyata produksi film itu nggak sekedar kayak bikin video biasa aja, tapi juga mikirin idenya, konsep, dan strateginya, biar orang lain tertarik nonton video kita. Jadi rasanya tuh kayak lagi belajar hal baru yang beda dari biasanya. Nah, kemarin dosen kita ini juga menjelaskan detail tentang RPS. Dari situ tuh aku jadi makin paham kalau misalkan mata kuliah ini tuh nggak cuma sebatas teori aja, tapi gabungan antara teori dan praktikum. Jadi bayangin aja nih ya, kita bakal belajar tentang pengertian film sebagai media komunikasi massa, sampai sejarah film. Terus kita juga dikenalin sama perbedaan film dokumenter dan film fiksi. Dokumenter itu kan lebih berbasis realitas, sementara kalau fiksi lebih ke cerita imajinasi atau buatan. Tapi dua-duanya ini bisa juga banget jadi sarana dakwah kita, memberikan motivasi atau penelitian di bidang bimbingan konseling Islam itu sendiri. Bahkan kita juga bakal bahas berbagai gaya dokumenter. Jadi nggak cuma sekedar nonton aja nih, tapi benar-benar belajar gimana sih cara membedakan gaya penyajian film. Selain itu, kita bakal masuk juga ke hal-hal teknis nih, kayak mix and scan, terus sinematografi, editing, dan suara. Ini penting banget karena jadi fondasi sebelum kita masuk ke tahap produksi yang lebih kompleks. Nah, dari penjelasan Bapak dosen dan aku baca di RPS di pertengahan semester ini, nanti kita bakal belajar bikin skenario, terus ada storyboard, terus breakdown script, bahkan breakdown budget. Jadi bener-bener kayak nyusun film profesional gitu loh. Nah, puncaknya nih ya, di akhir semester kita kayak ditantang buat bikin karya film beneran sesuai proposal yang udah kita rancang sebelumnya. Mulai dari proses riset, bikin proposalnya, presentasi, nanti baru deh lanjut ke produksi filmnya. Dan nanti hasilnya kayaknya bakal diputer bareng sekaligus dievaluasi. Jadi bukan cuma sekedar tugas, tapi kayak bener-bener karya nyata yang bisa kita banggain. Terus ada juga sistem penilaian kayak biasanya. Tentunya kerjain tugas dari awal, kayak bikin video ini tugas mingguan. Terus ada presentasi nanti, ada UTS, UAS, dan tugas-tugas yang menarik. Yang menariknya itu kita mahasiswa kalau mau mendapatkan nilai sempurna yaitu A, harus publikasi tulisan tentang film di jurnal akreditasi Sinta. Otomatis itu akan langsung dapat nilai A. Ini nih sebagai motivasi banget buat kita yang lebih serius ngulik tentang produksi film. Jadi walaupun mata kuliah ini tuh kreatif, terus praktikal, tapi ada kedisiplinan yang harus dijaga. Jangan lupa. Menurut aku pribadi ya, mata kuliah ini tuh jadi kesempatan bagus banget buat ngembangin kreativitas. Karena kan film sekarang udah jadi salah satu media komunikasi yang kuat banget.
Kalau dikaitin dengan dunia bimbingan dan konseling Islam, film juga bisa jadi media buat edukasi, penelitian, bahkan sarana dakwah yang lebih kekinian. Aku juga jadi mikir film itu nggak cuma soal tentang hiburan, tapi bisa dipakai buat nyampein pesan yang meaningful, yang benar-benar bisa nyentuh hati penonton. Apalagi kalau filmnya itu relate sama kehidupan sehari-hari. Dan pastinya pesannya lebih gampang diterima kan. So overall, mata kuliah ini tuh komplit banget. Ada teorinya, ada praktiknya, ada keterampilan teknis, sampai kedisiplinannya. Aku pribadi nggak sabar buat mulai produksi film bareng temen-temennya. Pasti keren banget. Karena pastinya banyak pengalaman baru yang bisa dipelajari juga. Dan pastinya aku bakal update terus perkembangan film kita di vlog berikutnya. Jangan lupa nonton selanjutnya. Oke deh, segitu dulu sharing aku kali ini. Thank you banget untuk nemenin aku cerita-cerita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan update vlog aku berikutnya. See you!